Bab 10. Pemimpin perusahaan. Carter seketika terjatuh di atas lantai. Qianjun Group akan membatalkan kerjasamanya dengan perusahaan Longteng. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Apakah orang yang ditelepon oleh Clue tadi benar merupakan pemimpin Qianjun Group? Setelah melihat kondisi Carter, Kingston pun tahu kalau Carter pastilah telah mendapatkan informasi pembatalan kerja sama dari Qianjun Group. Pada ruang direktur perusahaan Longteng, Sander Xiao yang merupakan ayah dari Carter pun memarahi Carter. Dia mendapatkan informasi langsung dari Qianjun Group dan mereka berkata kalau ini merupakan perintah langsung dari pemimpin Qianjun Group. Ini menandakan kalau Carter telah melakukan kesalahan pada seseorang. Direktur, kondisi sekarang sangatlah buruk. Qianjun Group berkata kalau produk yang kita hasilkan merupakan produk yang gagal. Oleh karena itu, mereka akan menuntut kita dan meminta uang ganti rugi sebesar 6 triliun. Direktur, pihak bank juga mengirimkan pesan agar kita segera membayar tagihan yang ada. Direktur, masalah besar telah datang. Semua pabrik yang kita miliki telah disegel karena adanya masalah kualitas pada produk yang kita produksi. Direktur, semua pemegang saham perusahaan kita telah menjual saham mereka dan saham perusahaan mengalami penurunan yang drastis. Kita bahkan mengalami kerugian ratusan triliun hanya dalam sekejap. Direktur, perusahaan kita telah bangkrut dan semua industri yang ada di bawah perusahaan Longteng juga mendapatkan dampak yang sama. Begitu banyak industri telah disegel. Sander yang sedang memarahi Carter melalui telepon itu pun merasa semakin marah setelah mendengarkan semua hal ini. Carter tentunya juga mendengar jelas semua suara tersebut melalui ponselnya. Saat ini, dia pun sadar kalau orang yang ditelepon oleh Clue tadi benar merupakan Max dan perkataan yang diucapkan Max, di mana ia akan membuat keluarga Xiao bangkrut adalah nyata. Carter mulai berkeringat dingin dan segera berlutut di atas lantai sambil berkata, "Clue, aku salah. Cepatlah telepon pemimpin Qianjun Group untuk menghentikan semua ini. Aku mohon padamu Clue." Kondisi saat ini membuat semua anggota Tang merasa kebingungan. Clue juga merasakan hal yang sama setelah menyadari hal ini. Max memanglah berkata kalau dia akan membuat keluarga Xiao bangkrut. Namun hanya dalam sekejap, keluarga Xiao benar-benar bangkrut. Kinerja Max sangatlah cepat. Keluarga Xiao merupakan keluarga terhebat di antara 4 keluarga besar di kota Jiangzhou ini. Namun Max mampu membuat keluarga Xiao bangkrut dalam sekejap. Hal ini membuktikan kalau kekuasaan pemimpin Qianjun Group itu sangatlah besar. Rilan juga sadar kalau keluarga Xiao tidak lagi tertolong. Dia pun tahu kalau kedudukan keluarga Tang akan mengalami peningkatan. Rilan pun memberi sebuah perintah, "Satpam, seretlah bocah bernama Carter ini keluar." 2 orang satpam pun masuk ke dalam dan membawa Carter keluar dari ruangan tersebut. "Clue, maafkan kesalahanku. Beri aku kesempatan 1 kali lagi. Berilah kesempatan kepada keluarga Xiao." Suara Carter terdengar jelas dari luar pintu. Rilan lalu berdiri dan menghampiri Clue sambil berkata, "Clue, mari duduk, jangan berdiri terlalu lama." Clue sudah menjadi pahlawan bagi keluarga Tang dan Clue bahkan mengenal orang penting seperti Max. Keluarga Tang tentunya akan mengalami peningkatan kedudukan yang luar biasa. Rilan segera memberikan sebuah perintah, mulai dari saat ini, Clue akan menjadi pemimpin perusahaan Yongli dan dia akan digaji 6M setiap bulannya. Clue terlihat begitu senang setelah mendengar hal ini. "Kakek, apakah ini benar? Aku akan menjadi pemimpin perusahaan Yongli dengan gaji sebesar 6M. Tentu saja. Bagaimana dengan Kingston? Jika kamu memang menyukainya, maka aku akan mengizinkannya tinggal di keluarga Tang untuk sementara waktu." Clue merasa begitu senang dan ia pun segera meraih tangan Kingston sambil berkata dengan nada yang penuh gembira, "Suamiku, kamu sudah boleh tinggal di sini." Kingston tersenyum dan merasa puas setelah melihat Clue bahagia seperti ini. Kingston bersumpah untuk membiarkan Clue menghabiskan sisa hidupnya dengan bahagia dan tidak akan membiarkan Clue merasa terbebani lagi. Dan ini pastilah merupakan hari yang menggemparkan kota Jiangzhou. Kemarin malam,
Pemimpin keluarga Xiao yaitu Waxton baru saja meninggal dan hari ini keluarga Xiao telah bangkrut. Keluarga Xiao yang tadinya merupakan keluarga terhebat di antara 4 keluarga besar itu sudah menjadi keluarga yang penuh hutang saat ini. Pada keluarga Xiao, Braxton telah kembali dari ibu kota setelah mendapatkan informasi keluarganya yang bangkrut hanya dalam 1 hari. Saat ini, Carter sedang berlutut di dalam ruang tamu. Paman keempat, semua ini karena Clue. Clue lah yang menelepon Max dan menyuruh Max untuk membatalkan semua kerjasama kita dengan Qianjun Group. Dia bahkan membuat keluarga Xiao bangkrut hanya dalam sekejap. Kata Carter sambil menangis. Brak. Gelas kaca yang ada pada tangan Braxton seketika pecah dan ekspresi wajahnya terlihat begitu murung. Max Ye, beraninya dia menentang keluarga Xiao. Dia tidak akan bisa selamat meskipun dia merupakan anggota keluarga Ye. Aku juga tidak akan melepaskan keluarga Tang begitu saja. Melody yang berdiri di sisinya itu pun bertanya, kakak keempat, apa yang harus kita lakukan saat ini? Braxton berdiri dan berkata, tenang saja, aku punya rencana sendiri. Kita cukup menunggu beberapa waktu saja. Keluarga Xiao terasa begitu hening saat ini dan sebaliknya keluarga Tang merasa begitu bahagia. Rilan mengumumkan kalau Clue akan menjadi pemimpin perusahaan Yongli. Rilan bahkan mengumumkan kepada publik kalau perusahaan Yongli akan menjadi partner kerja sama dari Qianjun Group. Berita tentang Max yang menyambut Clue itu telah tersebar luas dan keluarga Tang pun menjadi pusat perhatian di kota Jiangzhou ini. Kingston akhirnya diakui menjadi menantu di keluarga Tang dan diizinkan untuk tinggal bersama Clue. Setelah menjadi pemimpin perusahaan Yongli, kehidupan Clue pun mulai terasa sibuk. Clue pergi pagi dan pulang malam setiap harinya hanya karena kesibukan perusahaan. Kingston tidak pergi bekerja bersama Clue, dia hanya tinggal di rumah untuk membersihkan rumah ataupun memasak. Ketika Clue hendak pulang bekerja, Kingston pun membawa sepeda listriknya untuk pergi menjemput Clue. Kehidupan seperti ini juga merupakan kehidupan impian Kingston. Waktu berlalu begitu cepat dan Kingston sudah tinggal di keluarga Tang selama setengah bulan lebih. Pada sore hari, Kingston baru saja selesai membersihkan rumahnya dan dia keluar sambil membawa 1 bungkus sampah untuk dibuang. Setelah itu, dia pun membawa sepeda listriknya untuk menjemput Clue di perusahaan Yongli. Kingston lalu berjongkok dan merokok di pinggir jalan sekitaran perusahaan Yongli. Bloody juga ikut berjongkok di sisinya. Ketua Jiang, kamu membersihkan rumah, memasak dan menjemput Clue setiap harinya. Apakah kamu tidak merasa bosan akan kehidupan seperti ini? Aku bahkan merasa begitu membosankan. Bagaimana kalau kita membawa Clue ke belantara selatan? Apa yang kamu mengerti? Inilah yang dinamakan kehidupan bahagia. Kingston mengisap rokoknya dan menghembuskan sejumlah asap. Setelah itu, dia membuang puntung rokoknya di atas tanah dan berkata, aku sudah bosan melewati kehidupan yang penuh darah. Clue adalah satu-satunya alasan aku untuk berhenti dari kehidupan seperti itu. Aku akan menggunakan sisa hidupku untuk menemani Clue agar ia bisa hidup bahagia. Oh iya. Bloody seketika terpikir akan sesuatu dan kembali berkata, bukankah keluarga Xiao sudah bangkrut? Namun bagaimanapun keluarga Xiao tetap saja memiliki relasi di kota Jiangzhou ini. Apalagi Melody yang memiliki hubungan relasi yang begitu luas. Aku mendapat informasi kalau Melody akan mengadakan acara lelang pada malam ini. Dia akan melelangkan begitu banyak barang berharga untuk mendapatkan uang. Setelah itu, dia akan menggunakan uang tersebut untuk kembali bangkit dari kejatuhan keluarganya. Semua barang berharga yang akan ia lelangkan itu kebanyakan merupakan benda-benda yang ia rebut dari keluarga Jiang pada 10 tahun yang lalu. Bahkan di antara benda-benda yang akan ia lelangkan itu juga terdapat peta tempat tinggal Hua Yuesan yang tidak bisa kamu lupakan itu. Setelah mendengar hal ini, ekspresi wajah Kingston seketika berubah menjadi murung. Bloody merasakan adanya aura yang berbeda dari Kingston dan suhu di sekeliling mereka mulai berubah menjadi dingin. Bersambung.